Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap depan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah Imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, Allah betul hayatih, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, gue merasa wah ini alhamdulillah akhirnya beliau ngomong ya, karena dalam perpolitikan Indonesia ini ya, partai ini menjadi sebuah apa buat gue, partai-partai ini adalah orang-orang, sekelompok orang yang pragmatis mengincar jabatan dan mereka mengatasnamakan rakyat. Tapi sampai hari ini keadaan itu tidak ada apa ya, perkembangan yang baik buat rakyat gitu. Makin susah aja. Di DPR itu berapa kali kita minta, katanya mereka wakil rakyat untuk bertemu dengan rakyat, mereka susah. Nah akhirnya jujur aja, apalagi setelah pemilu kemarin ya, rakyat dibuat terpecah itu karena dukungan ini, dukungan capres. Ternyata di belakangnya para partai juga akhirnya bekerja sama. Nah, kami sendiri, gue sendiri, sekeluarga udah gak percaya partai, udah gak mau ikut-ikutan sama partai-partaian, gak percaya politik, udah gue menarik diri dari dukungan-dukungan partai politik, gak ada, percuma juga, pragmatis, bagi gue semuanya Pak, semua partai-partai pragmatis, termasuk partai Islam, ya itu udah males banget gue, yang gak ikut-ikutan lagi, udah menarik diri, dan alhamdulillah akhirnya Imam besar kita Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau berpanjang sehat afiat, amin. Sudah berbicara tentang negara tanpa partai ini cukup melegakan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan aja kita bisa bersama berjuang untuk itu. Ya, tapi ya dengan cara gitu, bukan cuma bilang aja, beliau nggak cuma ngomong, tapi beliau juga punya konsep. Dan itu insya Allah bisa kita perjuangkan sama-sama. Ini kita simak sama-sama ya penjelasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wacana yang saya sampaikan kepada para politisi, juga kepada para pakar politik. Saya bilang, selama sekian tahun saya memperhatikan peta demokrasi dan gerak politik di Indonesia. Saya melihat yang merusak negeri ini adalah sistem partai politik. Sehingga sampai pada akhirnya seorang anggota dewan, saudara, dari salah satu partai besar mengaku, dan itu viral, bahwa untuk membuat satu undang-undang, saudara, cukup persetujuan ketua umum partai. Artinya kalau di DPR itu katakan ada 9 partai atau 10 partai, cukup 10 orang itu yang ngatur kita punya negeri. Adapun anggota dewan yang mewakili partai masing-masing hanya boleh memutuskan sesuai dengan putusan ketua umumnya. Jadi saudara,
Kalau itu yang terjadi, ya hancur dong demokrasi kita. Betul. Jadi Kalau feodalisme sekian ratus terselubung. anggota dewan tadi nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya, karena kekuasaan hanya ada di tangan ketua umum partai, sehingga para oligarki busuk, saudara, yang ingin menguasai negeri kita cukup beli 10 orang itu saja. Beli itu 10 orang, segala macam undang-undang, segala macam regulasi bisa mereka atur yang menguntungkan usaha mereka. Kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Jadi nggak usah bicara demokrasi lah, udah hancur-hancuran ini demokrasi di kita punya negeri, ya ikhwan. Nah, maka itu saya sampaikan kepada mereka ketika itu, belum lama ya ikhwan, sebulan yang lalu saya sampaikan kenapa kita tidak berpikir membangun negara Indonesia tanpa partai. Kita bangun negara tanpa partai. Siapa bilang negara nggak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Maka itu saya mau ajak, mumpung di sini banyak alumni-alumni lulusan perguruan tinggi, saudara. Ayo sama-sama kita berpikir. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Bisa. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka, bukan orang partai, saudara. Betul. Dulu di zaman Soeharto, saudara, Orde Baru, dengan segala kebaikan dan kejelekannya, saudara, itu jabatan politis itu hanya sampai di jabatan menteri, saudara. Di bawah menteri semua jabatan karir, saudara. Hampir semua jabatan karir. Dirjennya dari karir, irjennya dari karir, sekjennya dari karir, eselon 1, eselon 2 dari karir. Nggak bisa orang luar tiba-tiba masuk, saudara, jadi dirjen, nggak bisa. Kalau bukan bidangnya, kalau bukan keahliannya, ya di tingkat menteri itu jabatan politik, saudara. Tapi sekarang ini udah rusak semua. Bukan hanya tingkat menteri yang jabatan politik, dirjennya, irjennya, sekjennya, saudara, eselon 1, eselon 2, sampai kepala bagian, saudara. Sampai kepala bagian semua titipan partai. Dan maaf, ada kementerian yang dipegang oleh orang partai, saudara, sampai satpam cleaning service dari partai dia, saudara. Nah, apa ini negeri mau diatur begini bagaimana? Makanya tadi maaf saya katakan, selama sistem multiparti ini masih ada di kita punya negeri, yang kalau satu kementerian dikuasai oleh satu partai, kemudian dijadikan ATM-nya, saudara, untuk membesarkan partainya, jangan mimpi demokrasi di Indonesia akan sehat. betul. Nah, waktu itu saya sampaikan kenapa kita nggak bubarkan lagi itu semua partai. Terus ada yang nanya, Habib, kalau nanti partai dibubarkan, bagaimana milih anggota DPR-nya? Oh, gampang, DPD bisa tanpa partai. Betul. DPD para senator dipilih dari setiap daerah tanpa partai. Calon independen. Kalau DPD bisa, DPR juga mesti bisa dong. Kalau perlu DPD-nya hapus, ganti DPR yang calon independen tanpa partai, sehingga setiap anggota DPR independen bisa menyuarakan rakyat tanpa ditekan oleh atasan, saudara. Betul. Bisa kok. Betul. Siapa bilang nggak bisa, sudah? Sangat bisa. Omong kosong kalau dibilang nggak bisa. Biasanya yang bilang nggak bisa ya orang partai, karena takut partainya dibubarkan. Iya, betul. Betul. Kira-kira paham ibu ya? Ini tamu saya sama nih, paham semua nih ya. Saya bukan lagi berkhayal nih, bukan nih. Ini lagi lempar wacana, saudara. Ini wacana dalam dunia politik penting. Nah, sehingga saudara, presiden dipilih secara independen, DPR dipilih secara independen, betul-betul semua rakyat yang pilih. Negara ini bebas daripada tekanan partai, saudara. Sepakat, Habib. Itu pertama. Baik. Andai kata pun negara tanpa partai itu sulit, saudara, atau belum bisa dilaksanakan saat ini, atau perlu 1 atau 2 dekade lagi mendewasakan masyarakat, saudara, maka solusinya cukup Indonesia punya 2 partai saja.
saudara, Amerika Serikat negara yang begitu maju bisa kedua partai, Partai Republik, Partai Demokrat, selesai. Di Indonesia bisa. Indonesia ini dari dulu sudah terbelah saudara, cuma ada dua bagian. Satu bagian mendukung pemberlakuan syariat Islam, satu bagian enggak mendukung pemberlakuan syariat Islam. Simple, bikin dua partai, partai yang mendukung syariat, partai yang tidak mendukung syariat. Silakan umat mau pilih yang mana saudara. Betul. Simple. Dan itu lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Kalau partai Islam yang menang, maka partai sekuler silakan jadi oposisi untuk menimbangi daripada kepemimpinan partai Islam. Kalau partai sekuler yang menang, maka partai Islam yang jadi oposisi. Jadi negara ini saudara ada balancingnya saudara, seimbang. Nah kalau sekarang teriak-teriak negara presidensial itu nggak boleh ada oposisi, jadi semua disuruh dukung pemerintah, nggak boleh beroposisi saudara. Nah, jadi dua partai itu juga masih boleh sehat, walaupun saya tetap kepada wacana pertama, bangun negara tanpa partai, sehingga nanti jabatan-jabatan menteri saudara itu bisa diambil dari jabatan karir. Presiden yang terpilih secara independen saudara, dengan anggota dewan yang juga independen saudara, bisa memilih para menteri dari kementeriannya masing-masing. Nah, jangan kayak sekarang. Sekarang kan banyak ngawuran nih. Bankir diangkat jadi menteri kesehatan. Nah, ngawur itu. Akhirnya dunia kesehatan dibisniskan saudara. Benar, benar. Fakta, Bos fakta. Gojek dari menteri pendidikan. Bos Gojek jadi menteri transportasi masih logis saudara. Nah tapi kalau jadi menteri pendidikan, kita lihat akibatnya. Perguruan tinggi saudara semua dibisniskan. Menteri pertahanan disuruh nanam singkong. Ini menteri pertaniannya kemana? Astagfirullahaladzim. Ini kok jadi ngawur begini saudara. Kenapa? Itu tadi, ini cawe-cawenya partai politik saudara. Semua mau diambil alih oleh partai politik. Semua, mau itu kementerian, mau itu kedutaan besar saudara, mau itu komisaris daripada BUMN, semua mau dibagi-bagi di antara orang partai. Nah, jadi rakyat yang bukan orang partai bagaimana? Jadi Gojek ya? Ini saya pengen ini Prof Laila, kita buat satu pertemuan besar, kita kumpulkan semua para pakar, ayo kita diskusi. Enggak apa-apa, ayo kita berdebat, ayo kita adu argumentasi, ayo kita adu pendapat, ide di sana untuk menyelamatkan kita punya Republik Indonesia, insya Allah. Bu, kalau kita punya negeri, menterinya jabatan karir, sekjen, irjen, sampai kepada dirjennya, semua jabatan karir, mereka akan menguasai bidangnya. Mereka tahu penyakit apa yang ada di bidangnya, mereka tahu bagaimana mengatasi persoalan yang ada di bidangnya. Jangan sekali-kali memberikan sesuatu kepada bukan ahlinya. Nabi sudah ingatkan, apa kata Nabi dalam hadisnya? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kata Nabi, kalau kau serahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah datangnya kiamat. Maksudnya datang kehancuran. Nabi udah kasih tahu, hancur kamu kalau memberikan sesuatu bukan pada ahlinya saudara. Nah ini yang bisa saya sampaikan, artinya apa yang disampaikan tadi oleh para presidium dari formaksi ya, kita sejalan, kita sepemikiran untuk melakukan perubahan, dan kita sejalan, kita sepemikiran untuk kita berjuang bersama untuk membela rakyat yang lemah dan membela, mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, sehingga ini tidak dijadikan sebagai negeri yang menjadi bantakan korupsi saudara. Betul. Saya sepakat, hanya saja bagaimana strateginya, mesti sering-sering ketemu, sering-sering duduk, sering-sering kita berdiskusi. Nanti dari formaksi mesti ada perwakilannya. Tentu tidak semua orang di formaksi yang kita undang, karena yang akan diundang begitu banyak organisasi dan LSM. Dari ormas Islam aja udah 60 ormas lebih yang bakal kita undang, belum dari yang lainnya. Kita duduk bareng,
mau kita bicarakan soal negeri kita, saudara. Insya. Nah kalau sekarang kita lihat, saudara, menterinya dari partai, dirjen, irjen, sekjen dari partai, kepala bagian dari partai. Tahu-tahu orang yang nggak ngerti apa-apa masuk ke dalam, saudara, kementerian, dapat jabatan. Gimana ceritanya? Wah, belakangan terakhir ada biduan lagi dapat honorer. Betul. Ini apa ceritanya ini negeri, saudara? Benar. Hancur ini negeri kalau kita percayakan negeri ini kepada partai, saudara. Nah cuman saat ini karena memang kita dipaksa dengan sistem partai, ya mau nggak mau kita mesti kerjasama dengan partai, kita mesti dekat dengan partai, kita salurkan aspirasi kita kelewat kawan-kawan kita yang ada di partai. Nah, kenapa kita menolak sistem partai? Kok kita sampai saat ini masih berhubungan dengan partai? Jawabnya, karena saat ini kita tidak diberi pilihan lain, harus lewat partai, saudara. Nah ini yang harus kita berani melakukan perubahan. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau melakukan perubahan, lakukan perubahan yang revolusioner, yang betul-betul sistem ini kita ubah untuk kebaikan Indonesia, insya Allah. Nah ini yang kita mau sampaikan. Jadi kalau ini berjalan, ibu-ibu nggak repot demo dulu, Bu. Ya capek kita udah demo nggak didengar. Sekarang demo nggak didengar, saudara. Pemerintah sudah tahu bagaimana supaya demo kapok. Tangkap aja pemimpinnya, tangkap aja koordinatornya, tangkap aja tuh yang minta izinnya. Nah jadi sekarang setiap demo padam, demo padam, demo padam, karena mereka sudah pelajari bagaimana cara menundukkan demo. Ada juga demo semangat, besok diundang ke istana, lusa udah adem. Nah, kayak kerupuk di sini air, saudara. Nah ini yang terjadi di kita punya negeri. Baiklah, insya Allah ke depan kita akan buat pertemuan, Ibu, dengan para tokoh bangsa kita untuk merumuskan strategi bagaimana menyelamatkan negeri, insya Allah. Dan itu tadi, kita nggak mau ngobatin kayak koreng, obatin sini muncul sini, obatin sini muncul sini, tapi kita pengen satu strategi yang punya formula bisa mengobati semua penyakit yang ada, insya Allah. Alhamdulillah, Habib. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum memperpanjang sehat afiat. Dan ya ini sebuah wacana berani, cerdas dari seorang Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mata'anallah betul hayatnya, mudah-mudahan beliau memperpanjang sehat afiat. Dan terbukti ya sampai hari ini memang seperti apa yang beliau sampaikan di video ini itu sangat menjadi fakta. Ya, pejabatan itu dijadikan jabatan politik. Nggak sedikit orang dapat jabatan bukan karena keahliannya tapi karena partai politiknya. Dan ya gue sampai yang hari ini ya gue udah nggak percaya partai sama sekali, karena ya begitulah, pragmatis. Mereka punya modal, jadi mereka mau terpilih, mau punya kuasa, dan akhirnya ketua partai aja yang bisa menentukan. Dan akhirnya setelah jadi ya mau jadi apa, rakyat jadi apa, dan itu. Dan ini perjuangan bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kita berada di barisan yang sama, insya Allah, demi bangsa Indonesia yang lebih baik. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan para kelompok begal nasab mana ngerti yang beginian, kagak paham. Cuma Habib Rizik yang paham yang begini. Sampai urusan agama, urusan politik, urusan kebangsaan, Habib Rizik ahlinya. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin.